tidak ada suatu nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada seseorang itu yang lebih berarti daripada dan juga mengenal makna dan bangkit hidup dengan berbagai fasiliti dan kemudian yang Allah berikan. Jadi tidak hanya sekedar dengan kita mengetahui makna dan tujuan kenapa dengan kita menciptakan alam dan Allah, dan juga dalam arti yang sama bagaimana agar dengan hidup kita itu senantiasa berkawal, senantiasa terkontrol, senantiasa terawasi, dan juga dengan kita yang merupakan dengan beban dan juga dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tetap saja dengan kita tidak akan mudah. Tetap saja dengan kita tidak akan lesu, lenguh, jenuh. Yang dengan kita menunjukkan stream alal khabil mustaqim, lurus, tidak ada gangguan yang membuat straight, tidak ada problem yang menghalang kehidupan kita. Jadi macam mana agar kita senantiasa sedar, macam mana agar kita senantiasa selalu ingat dengan maklumat dan tujuan, macam mana agar dengan kita senantiasa selalu terbimbing dengan panduan dan juga dengan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Maka pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita berupa kekayaan, berupa duit, berupa harta, berupa jabatan, berupa kedudukan, daripada berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, itu sama sekali tidak bertujuan, agar dengan kita atau nampak daripada tambah dari situ dulu, agar daripada kita tidak lengah dan juga tidak lupa daratan daripada maksud dan juga daripada matlamat hidup. Anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita berupa harta dan juga berupa kekayaan itu bukan untuk memalingkan kita daripada maksud, bukan memalingkan kita daripada tujuan, bukan memalingkan kita daripada matlamat hidup, bukan memalingkan kita daripada rahmat dan ridha Allah Jalla wa'ala. Sementara ada dengan sebagian daripada kita, atau katakan sebagian besar daripada kita di sini, yang dengan kita beranggapan yang kalau pada saat kita sudah disibukkan dengan urusan politik, disibukkan dengan urusan ekonomi, disibukkan dengan urusan keluarga, maka dengan kita kadang-kadang kita lupa daratan. Kalau pada urutannya, kenapa tak ke masjid, kenapa tak mengaji, kenapa tak belajar, kenapa tidak membabitkan diri kepada aktivitas ibadah, alasannya sibuk, alasannya politik, alasannya dunia, alasannya keluarga, alasannya jabatan, alasannya kedudukan. Itu sama sekali alasan yang tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sebab dengan pemberian-pemberian yang kuberikan kepada kalian, kuberikan Anda lebih dengan duitnya, lebih dengan hartanya, lebih dengan jabatannya, lebih dengan kesehatannya, lebih dengan kedudukannya, lebih dengan pengalamannya, agar juga dengan diri pribadimu dan juga dengan masyarakat, lingkungan dan juga dengan orang ramai akan mendapatkan yang lebih juga daripada Anda. Itu sepatutnya semacam itu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pada saat suara kita tak lawa mana atau tak cantik mana, kalau suara kita tak merdu mana, itu oke-oke saja. Kalau dengan kita tidak dapat menikmati dan menghayati kemerduan lantunan bacaan zikir, tasbih, tahmid, dan pada waktu kita bersalawat, wajar saja karena suara kita tidak sedap. Macam itu juga wajar saja kita tidak dapat menyumbang masyarakat dan juga menyumbang orang ramai dengan kemerduan suara kita pada waktu kita berqasidah, pada waktu kita baca Quran, pada waktu kita berzikir. Kenapa? Sebab suara kita tak cantik mana. Suruh jadi muadzin
azannya pun juga membuat orang jadi ketakutan. Suruh jadi imam, membuat jamaahnya jadi berkurang. Jadi makmum tanya, itu siapa imamnya tuh? Oh, Tuan Haji Maskur, anak di masjid yang samping rumahku saja, ataupun nak pindah ke masjid ke Surak sana saja. Kenapa? Sebab dengan orang tadi itu suaranya tidak mengundang keinginan daripada orang ramai. Beda kalau sebaliknya. Nah, maka pada saat Allah bagikan suara kita lawa, cantik, merdu, indah, nikmah, bagus, maka kita harus boleh satu untuk menyedekahi diri kita dengan lantunan suara yang merdu, dan juga dengan kita dapat mengongsikan kemerduan suara kepada orang ramai, yang sehingga dengan orang ramai bukan rasa terhibur, tapi mendapatkan ganjaran pahala dengan tadabbur, tilawah dan bacaan daripada kita, sehingga mereka dapat menikmati kelezatan lantunan kalam ilahi yang dibacakan begitu merdu daripada seseorang. Nah, itu maksud daripada Allah bagi kita suara merdu, bukan untuk rock, bukan untuk menyanyi, bukan juga untuk karaoke, bukan juga untuk dangdut, bukan untuk mengajak pemuda dan pemudi kita hanyut dan larut mabuk kepayang dalam hiburan dan juga dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Allah bagi kita duit, masyaallah tabarakallah ahsanul khaliqin. Kalau dengan orang ramai, dengan jaringan bisnisnya, dengan usahanya, dengan belanjanya, dan juga dengan perniagaan dan perdagangannya, dapatlah dalam 2, 3, 4 ribu dalam sebulan. Sementara yang dapat 20 ribu, yang dapat 200 ribu, yang dapat 2 juta, baik pada kita melihat bagaimana kita boleh dapat uang sampai 200 ribu per bulan. Ini ceritanya pakar bedah spesialis jantung, tulang, empedu dan yang seumpamanya. Satu kali bedah saja 35.000 rm. Jadi kalau saya dalam sebulan itu tiap hari 2 pembedahan dia lakukan, itu adalah setengah juta dapat duit. Masyaallah tabarakallah. Nah, tentu sampai jadi pakar spesialis tadi itu tak boleh kuliahnya hanya dalam 2 tahun, tak boleh mengajinya dalam 4 tahun, sampai botak kepala, rambut sampai habis, waktunya habis, dan juga dengan pengamatan, kajian dan lain sebagainya pun juga menyita waktu yang banyak, keliling dunia, misalnya dengan apa jarum aku kuncur atau apa namanya itu soto. Kalau tak pandai nusuk tak boleh, dia tak terasa sakit pun. Masyaallah berkolok penuh kepala dengan jarum, penuh belakang dengan jarum. Yang sepakat spesialis, masyaallah tabarakallah, senang saja secara santai pun jarum itu sudah masuk. Apa yang saya maksud? Jadi dengan orang-orang yang punya duit banyak tadi itu, tentu tidak akan mungkin dapat duit banyak kecuali kalau pada saat menggunakan yang banyak. Ya imam menggunakan yang banyak dengan waktu, ya imam menggunakan yang banyak daripada tenaga, ya imam yang menggunakan yang banyak daripada pikiran, ya imam menggunakan yang banyak daripada semuanya, waktunya, tenaganya, kekuatannya, pikirannya, yang sehingga dia mendapatkan uang yang banyak. Begitu juga dengan ahli politik, pada saat menggunakan yang banyak daripada waktunya campaign, doa, kadang-kadang sampai minta bantuan kepada tuan imam, bahkan kadang-kadang minta bantuan kepada imam-imam masjid untuk melaksanakan salat hajat agar dengan MS 7370 atau dengan Boeing 777 itu dapat dikesan dan dapat kita temukan, sehingga di sana sini kita laksanakan salat hajat. Orang-orang ahli politik pun juga kadang-kadang semacam itu, minta bantuan doa, minta bantuan salat hajat, minta bantuan restu daripada orang ramai, sehingga dengan menggunakan waktu yang banyak, pikiran yang banyak, upaya yang banyak, usaha yang banyak, sampai menjadi yang berhormat, sampai menjadi yang amat berhormat, sampai menjadi timbalan Perdana Menteri, sampai menjadi Perdana Menteri. Tengok, saya katakan selalu menyebut, orang sebanyak tahu, itu insya Allah tidak masalah. Kita lihat rambut daripada Perdana Menteri kita, Datuk Najib, pada saat menerima jabatan sebagai Perdana Menteri, hampir semuanya sudah menjadi putih semuanya, sampai pengaruhnya kepada rambut, kepada janggut, karena kita kuras, kita guna, kita manfaatkan.
kemampuan kita berpikir untuk kita mencapai satu target. Oke, berarti dulu latihan. Ya Imam Ar-Rus. Ada lengkungannya di situ. Sekali lagi. Ya Imam Ar-Rus ya sanadi. Sebab akan tampil dengan Habib Syekh pada malam yang akan datang. Sekali lagi, ulang lagi sampai top betul. Bagus sekali baru tampil. Latihan. Sampai serat, kurang tidur, kurang rehat, kurang tenaga, tidak problem. Yang penting pada masa konsep nanti, sebab yang tampil semuanya artis-artis pilihan. Jadi kalau untuk perempuannya ternyata dipilih 3 atau 4 daripada penyanyi-penyanyi tempatan dan juga daripada Asia atau daripada Nusantara. Yang pertama dengan Siti Nur, kemudian yang kedua dengan yang mantan sekali itu dengan Syarifah ini, kemudian yang ketiga dari Indonesia Krisdayanti dengan Miss Idayu. 4. Nah, nanti dengan kita akan tampil. Jadi tak dengan kita akan mempermalukan penonton atau mempermalukan orang ramai. Mesti dengan kita buat latihan. Begitu juga dengan petinju. Latihan dulu, gok. Masyaallah tabarakallah. Baca pula juga dengan Gusti. Semuanya menggunakan yang banyak untuk mencapai satu kejayaan. Menggunakan yang banyak untuk mencapai satu target. Menggunakan yang banyak seolah balik, waktu, tenaga, peluang, kesempatan, kurang rehat, kurang makan, kurang tidur, kurang minum, kurang dengan segala-galanya. Tidak problem, yang penting kita sampai pada matlamat yang kita targetkan. Jadi kalau Allah tanyakan, selepas Anda mencapai matlamat dan target yang kamu telah banyak menggunakan manfaat, menggunakan anugerah, fasiliti nikmat daripadaku, tenaganya daripadaku, waktunya daripadaku, kesehatannya daripadaku, pikirannya daripadaku, peluangnya juga daripadaku, bahkan hidupnya, rohnya itulah daripadaku. Apa yang kau dapatkan untuk diri pribadimu dan apa yang kau gunakan dan juga yang kau berikan untuk kepentingan umat dan agama. Ya Allah, alhamdulillah, setelah kau bagikan aku badan yang seksi dengan kulit yang halus dan juga dengan penampilan yang mempesona, seketika kau berikan aku hidung mancung, kulit yang bersih dan juga dengan penampilan yang seksi, alhamdulillah aku dapat tampil di majalah-majalah, baik itu dengan Hawa, majalah Jelita, Wanita, Mangga, Manggis, sehingga dengan orang ramai dapat menonton keceritaan daripada buah dadaku, keceriaan daripada pinggang dan pinggul atau juga daripada punggung dan juga dengan pahaku, sehingga banyak pemuda-pemuda yang tergiur, sampai ada yang tidak boleh tidur malam, sampai ada yang tidak boleh tidur nyenyak, sampai ada yang tidak boleh lalu makan, sampai ada yang menghayal dia menggauliku. Untuk itukah kecantikan kuberikan kepada kamu? Begitu dengan kesimpulannya. Macam itu juga dengan duit. Kamu dengan politikmu selama tidak kurang daripada dalam 40 tahun. Habis tenagamu, waktumu, pikiranmu, hartamu, duitmu untuk mendapatkan jabatan politik yang tertinggi. Setelahnya itu kau lakukan apa? Setelah kau menjadi orang yang pertama, setelah kau mendapatkan jabatan yang tertinggi, ternyata hanya untuk bersikap diktator, ternyata hanya setakat untuk melakukan perkara-perkara janggal, ternyata tidak lebih daripada untuk menzalimi orang, ternyata tidak lebih daripada untuk merubah ketentuan hukum hakam. Untuk seperti itukah kau gunakan daripada berbagai nikmat yang aku berikan? Kemudian setelah Allah kabulkan, setelah aku kabulkan hasrat dan keinginanmu, kau jabar aku, kau tentang hukum hakamku. Terus nanti pada hari kiamat. Macam itu juga dengan koprat-koprat, masyaallah tabarakallah, yang pada saat mengumpulkan duit pada peringkat pertama, tak tahu masjid, tak tahu sembahyang, tak tahu zikir, baru saja selesai sholat sekali seminggu
itu pun di luar, tak pernah niat i'tikaf seumur hidup. Kenapa? Sebab senantiasa sembahyang di jalanan. Masjid dah penuh, datanya belakangan. Masuk rakaat yang pertama hanya numpang dengan imam saja. Sembahyangnya pun tidak cukup, hanya setakat dengan rakaat yang kedua saja. Karena masuk bersama imam, akhirnya boleh nambah 1 rakaat lagi. Coba kalau masuk pada rakaat yang kedua, kena buat sembahyang zuhur 4 rakaat. Sembahyangmu tertinggal. Zikir, tasbih, tahmid pun tidak pernah. Ke masjid jarang-jarang. Tempat kenduri sering, padang golf sering, dunia hiburan selalu, diskotik selalu, klub malam selalu, masjid jarang, bahkan tak pernah nampak batang hidung, bahkan tidak pernah kelihatan langsung. Terhakis, tersita waktu disambung antara malam dan siang untuk mengumpulkan duit supaya kita menjadi orang yang terkaya di kampung kita, berikutnya yang terkaya di daerah kita, berikutnya yang terkaya di negara kita, berikutnya menjadi orang yang terkaya kelas dunia. Berapa duitnya? Dalam berapa triliun, triliun. Itu dengan Armada Hotel, itu dengan Meridian Hotel, itu dengan Hilton Hotel, itu dengan Ritzy Hotel, itu dengan Casablanca Hotel, itu dengan KL Hotel, itu dengan Selangor Hotel. Semuanya punyanya orang tadi itu. Oke, setelah berusia 60 tahun, janggut dapote, tak ada putih bagi inai, supaya bagi kuning, jadi kuning. Nampak kuning loh. Wadah, mana boleh. Kalau dibiarkan nanti dia turun, nampak lagi yang putihnya. Kena buat kerja lagi supaya bagi kuning. Kalau nggak bagi hitam, tak sesuai pula. Umur dah tua, tapi bagaimana janggut masih hitam? Oh, itu ada penipuan. Macam tuh kawan-kawan dengan bahasanya. Masya Allah, tabarakallah, umur 60 tahun. Wallahu alam, berapa yang tersisa daripada usia peluang dan kesempatannya dia tidak tahu, kita juga tidak tahu. Ternyata dengan power duit yang banyak tadi itu, untuk kelab-kelab telanjang, untuk kelab-kelab malam, untuk tempat-tempat maksiat, untuk tempat-tempat yang dimurka oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah kira-kira dengan hiburannya? Apakah kira-kira dengan diskotik dan juga dengan kelab-kelab malamnya? Apakah kira-kira dengan perjudian dan juga dengan pelacurannya? Waliyadzubillah. Kalau Allah nak simbang dengan orang tadi itu, kau habiskan peluang waktu yang aku bagikan kepada anda, dan kau gunakan berbagai fasilitas nikmat yang aku bagikan. Mungkinkah tanpa mata? Mungkinkah tanpa telinga? Mungkinkah tanpa dengan perantaran tangan? Mungkinkah tanpa dengan perantaran kaki? Mungkinkah tanpa perantaran daripada mulut? Mungkin, tapi kemudian untuk kita mencapai segala-galanya itu mesti tertunjang dengan pandangan mata melihat, dengan telinga yang mendengar, dengan mulut yang bercakap, dengan kaki yang melangkah, dengan tangan yang bergerak, dengan otak yang berpikir, dan juga dengan hati yang merancang dan yang mengatur. Itu semuanya daripada siapa? Daripada Allah. Jangankan untuk urusan bisnis dan seperti itu, kelas dunia, untuk urusan martabak pun bolehkah kita guna lotot? Geleng dulu. Pak geleng apa? Bel. Kan pernah tengok, yang walaupun tak pernah buat, yang penting pernah tengok orang buat martabak. Tuang. Baru mau goreng belum masak lagi. Ada orang martabak dengan lutut, letak kata lutut. Nah, tak boleh. Dengan kaki tak boleh. Dengan siku tak boleh. Mesti guna telapak tangan. Telapak tangan daripada siapa? Allah. Naik haji dengan martabak, beli rumah dengan martabak, kereta mewah dengan martabak, cawangan. Di Indonesia, di Bogor, di mal-mal ada tulisannya
Keripat makcik apa aja? Apa beda? Ada makcingah, makcingah. Resoles makcingah, makcingah macam tu. Makcik itu dari sini. Kalau sana sebut Bu Haji, kalau ada sebut makcik mesti dari sini. Itu sampai tersebar di Jakarta, di Indonesia, di mana-mana. Jadi itu jauh-jauh. Tidak mesti orang yang jual kereta yang banyak duit. Itu Kentucky bapak berjanggut loh. KFC. Ayo. Itu kelas dunia, di mana-mana ada cawangannya. Berapa keuntungannya? Bangluknya, keretanya, mungkin dengan pesawatnya, mungkin juga dengan simpanannya, dengan tabungannya, dengan duitnya, dengan hartanya, dengan aset dan lain sebagainya. Semuanya daripada penjualan hasil KFC atau Kentucky. Yang Kentucky. Masya Allah, tabarakallah. Daripada siapa tadi itu? Daripada Allah. Selepas itu kau gunakan untuk apa saja? Ternyata duit untuk diskotik bahasa sana kita sebut kelab-kelab malam. Duitnya untuk bangun gereja, duitnya untuk pesta supaya nanti kita boleh jemput pemain-pemain Bollywood. Boleh kita dengan Amitabh, boleh kita dengan Jackie Chan, boleh kita dengan siapa, dengan Jay Chawla, dengan siapa-siapa, Rick Martin, dan juga dengan Tony Garia, dan juga dengan Hafagin. Masya Allah, tabarakallah. Kaki gusti, kaki tinju, kaki kerati, makin macam-macam. Daripada duit tadi itu, Allah bertanya, untuk itukah kau manfaatkan harta yang aku bagikan kepada kamu? Untuk kau memerli hukum hakamku? Untuk kamu mencabar ketentuan hukum-hukumku, untuk kau sebarkan kemaksiatan di atas permukaan bumiku, untuk kau hanyutkan dan kau larikan, untuk kau hanyut dan larutkan pemuda dan pemudi hamba-hamba ciptaanku, untuk kau taburkan kemaksiatan, kemungkaran di permukaan bumiku. Pertanyaan yang pertanyakan semacam itu. Sudahnya waktunya tersita banyak dan habis. Kemudian dengan kekayaan, dengan politik, dengan kekuatan, bang, supaya kita nih buka baju, ada kayak yang besar-besar di sini tuh, ada kan? Itu kalau mereka tahu, naik ini deh, gunung, bukit, masalah betul. Kita tersebutlah badan syah, badan masalah tabarakallah. Oh sini kecil, kalau kita sini besar. Kita kolesterol, lemak banyak, mereka tak ada lemak, kecil sini, lebar ke atas, sebesar apapun lawannya takkan. Lepas, maju. Boleh tak? Boleh dapat kekuatan semacam itu tanpa latihan? Tak boleh. Selepas jadi kuat, pakai celana pendek, tapi dia kalian orang damai dengan cara yang dimurka dan dibenci oleh Allah. Berapa yang kita sembahyang di stadion saat ketika pertandingan bola sepak? Berapa yang menangguhkan kewajiban? Berapa daripada pemuda dan pemudi yang berpegang-pegangan? Cubit-cubitan, senggol-senggolan. Tuh di mana berlaku tuh? Kalau sudah begini merusak di stadion banyaknya ramainya ratusan ribu, laki perempuan itu sudah tersentuh. Asbabnya siapa? Tuh dengan penyanyi. Asbabnya siapa? Itu dengan fulan. Asbabnya siapa? Itu dengan hiburan. Untuk semacam itu kau aku berikan peluang yang banyak kepada Anda, sehingga dengan Anda bukan hanya tidak sayang dengan diri pribadimu, sehingga dengan kamu tidak menggunakan waktu nikmat anugerah yang aku berikan untuk kebahagiaan dan kesejahteraanmu, justru juga dengan Anda menghancurkan diri pribadimu dan juga menghancurkan masyarakatmu, ekonomimu, budayamu, lingkunganmu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada yang jadi pramugari, tak ada datang. Pramugari tak akan datang ke masjid sini buat apa? Mereka tuh paling takut datang ke pengajian. Sabar dulu, sabar. Paling takut datang ke pengajian. Pramugari, pramugara, artis, seniman, artis, sebab kena terus. Apalagi penceramahnya seperti saya, kena hidung, kena tangan, kena kaki. Allah, alhamdulillah,
Mak Cito, anak daripada tetangga, hidung pesek, kulit hitam, telinga entah macam mana, tak ada kecantikan kejelitaan langsung. Semuanya yang kelas di bawah, kulitnya gersang, hidungnya pesek, bahkan bukan sekali pesek termasuk ke dalam. Bibirnya sumbing, atau sumbing muslimat, sumbing yang gigi keluar sampai belah, apa namanya itu? Nah, macam tu tu. Telinga pula kecil ya, kecil. Subhanallah. Tangan biasanya tangan yang bagus mengecil ke ujung. Hak jadi ya besar di ujung, kecil di belakang. Tak ada kamus kecantikan sedikit pun. Bodoh sungguh. Yang satu tadi itu tak pernah berkomunikasi dengan Allah, tak pernah minta, tak pernah hantar SMS, tak pernah Facebook pada malaikat. Allah bagi kulitnya halus, lembut, kemudian dengan hidungnya mancung, rambutnya keriting. Selain daripada itu keserasian antara jari tangan, masyaallah tabarakallah, kalau berpijak atas kafe tempat kelihatan mungil, bagus, cantik, indah. Masya Allah, tabarakallah. Lihat dengan telapak kakinya saja orang sudah boleh tergiur. Lihat dengan telapak tangannya saja orang sudah boleh terpesona. Terus dengan kecantikan yang Allah bagikan tadi itu digunakan untuk dibuka. Jadi pramugari, baju cantik, baju Allah tak boleh bergerak di sini nih. Tutup, dikurung-kurung macam tu. Allah tabarakallah, pakai samping cantiknya, pakaian Lion Air, Singapura, Mas, Masya Allah tabarakallah. Sudahnya baju yang ramping di sini seperti serangga, ramping betul. Yang ini panjang, bagus, cantik, bagus sekali. Tapi sekali melangkah saja sudah naik sampai ke sekali melangkah aja. Oke, baru kalau 2 langkah itu tanpa bantuan angin. Kalau angin tolong bantu, ya Allah ya kamar rahimin. Jadi kita laki-laki ini, kita ini manusia bang, oh malaikat ke bang? Enggak bang, kita bukan malaikat bang. Kita manusia, ada nafsu, ada keinginan, ada kemauan. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Apa salahku ya Allah? Sehingga sampai aku dihadapkan dengan benda-benda macam ini. Tengok ke atas, sini terbuka. Tengok ke bawah, tersikap sana. Tengok bahu, selai saja yang menahan. Satu benang saja di sini. Putusnya satu benang tadi itu terbuka saja. Kalau macam itu pergi kepot kena tutup mata lah. Itu enggak. Kenapa? Tak boleh buka mata. Pergi saja, jangan pergi. Bisa saja ke LAI kah, Asia kah, atau RCC kah, mana-mana airport, mana-mana pelabuhan akan ternampak benda-benda macam itu. Tambah pula yang dari Eropa itu tambah teruk, tambah parah, sampai tak cukup kain. Tak sayang kah benda itu dibuang-buang macam itu? Itulah ceritanya. Jadi seakan-akan Allah mewahyukan sesuatu kepada kita, kepada mereka yang sedar. Kenapa kau balas aku macam tu? Kita azan dulu. Nanti lupa pula. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu mukadimah belum sampai kepada tajuk lagi.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Kita akan mengambil masa lagi dalam 15 menit sebagai kita ada puluhan pertanyaan yang diajukan. Sebelum sampai kepada tajuk yang diberikan tentang cobaan, malapetaka, musibah dan ujian, jika merupakan satu tarbiyah, merupakan satu peringatan, merupakan satu anugerah daripada Allah Jalla wa'ala untuk orang-orang yang telah kita sebut tadi, dengan kopratnya, dengan ulamanya, dengan pemimpinnya, ahli politiknya, artis dan atletnya, dan juga dengan kumpulan-kumpulan manusia yang memiliki, yang mendapatkan anugerah lebih daripada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Apakah untuk engkau berbuat maksiat kepadaku seketika aku berikan kecantikan, keseksian dan penderitaan kepada anda? Apakah untuk kamu bersikap angkuh, sombong, ego seketika aku berikan kekayaan dan keuangan kepada anda? Apakah agar kamu menjadi orang yang zalim dan diktator dalam kepemimpinanmu, dalam kepemimpinanmu, seketika aku berikan politik dan juga kebenaran untuk anda memerintah di sebuah negara? Tentu dengan jawabannya
dengan jawabannya, tidak ya Allah. Tapi ternyata justru yang terbukti tidak seperti itu. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Masing-masing dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Ya Arhamar Rahimin. Kira-kira dengan kita ketika kita membeli jam tangan yang mahal, harganya tidak kurang daripada 5-6 ribuan, ada yang sampai puluhan ribu, ada yang sampai 40 ribu Rm, ada yang sampai setengah juta. Kira-kira mau tak dengan kita membeli jam tangan mahal semacam itu, kalau dengan kesannya nanti akan memutuskan tangan kita? Begitulah juga dengan rumah yang mewah. Kita habiskan duit, belanja banyak, waktu dan tenaga untuk kita membeli dan juga untuk kita mendapatkan rumah yang mewah tadi itu agar kita terkubur runtuh di dalamnya. Tentu tidak. Yang mahal, yang bernilai, yang berharga justru untuk kita mendapatkan keselesaan. Kenapa dengan baju dan juga dengan kain yang halus? Kenapa juga dengan jam tangan yang mahal? Kenapa juga dengan bangunan yang bagus? Kenapa juga dengan kereta yang mewah? Untuk apa beli kereta mewah? Kalau untuk ukuran sama saja ukurannya. Kalau kereta mewah akan menempuh dalam jarak ukuran 300 km, dengan kereta kancil pun juga seperti itu. Tapi kenapa kita memilih yang mahal? Karena kita inginkan keselesaan, karena kita inginkan kenyamanan, karena kita inginkan kemewahan. Berarti kalau memang itu targetnya, jam tangan untuk kenyamanan, rumah yang selesa untuk kenyamanan, kendaraan yang selesa untuk kenyamanan, pakaian yang halus lembut untuk kenyamanan, kenapa dengan kita tidak bersikap semacam itu? Saat ketika kita memanfaatkan anugerah nikmat tadi itu, kenapa kita tidak menebus dan tidak memberi kenyamanan dengan perantaraan anugerah nikmat karunia yang Allah bagikan, yang dengan kita mendapatkan lebih berbanding kalau dengan orang lain? Kenapa? Kalau tadi dengan rumah, takkan kita beli rumah mahal sampai 3, 4, 5, 6 juta yang dengan kita kepanasan. Takkan dengan kita membeli jam tangan harganya tidak kurang daripada 30 ribu Rm, membuat kulit kita jadi terbayang, membuat kulit kita jadi keriput, gatalan, kodes, koram. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Macam pula juga dengan kereta tadi itu. Dengan kita beli kereta, ternyata kesan daripada kereta mewah kita tadi itu tuh dengan punggung kita, tuh dengan lutut kita, tuh dengan tangan kita. Enggak, naik Alphard atau dengan yang sejenisnya, angkat kaki, tunjukkan, naik, angkat peletakan telapak kaki, turun, tunjukkan sana, turunkan lagi, rasa seperti di pesawat gitu. Sedap sekali. Ya, ada dengan harga 300. Yang itu 30. Mana boleh? Pipa harganya 30. Ya, pipeline apa tuh? Apa sih? Belbayar. Susah. Kita ada pesawat, ada kereta. Pesawat pipeline. Nah, kereta pipe juga bunyinya. Sebenarnya susah. Selesai. Yang walaupun jalannya rusak, semakin lubang jalannya semakin selesa rasanya. Coba kalau dengan kereta murah, kalau tadi brek, sakit belakang kita. Kalau dia semakin besar lubangnya, semakin empuk rasanya. Masyaallah. Nah, ini untuk apa? Ini bukan murah nih. Coba kalau dengan bantal kering, tolak begitu, tambah sakit belakang kita. Lebih elok kita senyap saja berjalan jatuh. Berarti kenikmatan, kenyamanan untuk kemewahan hidup. Oke, bahasa yang sama. Allah bagi lebih duit, harta, kekayaan, kecantikan, jabatan dan kedudukan. Kenapa kau cabar Allah? Kenapa kau murka? Kenapa kau cari atau laksanakan benda-benda yang dimurka oleh Allah? Kenapa kau tinggalkan waktu? Kenapa kau taburkan maksiat? Kenapa kau lakukan perkara-perkara munkar di atas permukaan bumiku? Kau telah mendapatkan yang lebih daripadaku dan memanfaatkan yang lebih daripada anugerahku. Di samping juga telah menggunakan sejumlah sekian dari
daripada hamba-hambaku. Berapa yang kita kerjakan di kelang kita, berapa yang kita kerjakan pada perusahaan kita, berapa yang kita peruntukkan. Memang mereka dapat duit, tapi kita dapat lebih banyak. Memang mereka dapat hidup, tapi hidup kita lebih selesa. Memang dengan mereka punya simpanan, tapi simpanan kita berjuta, berbilion-bilion juta, atau juga triliun-triliun, tidak ada hitungannya. Masya Allah, tabarakallah. Setelah hamba-hambaku kau peralah untuk bisnismu, kekayaanmu, kepentingan hidupmu, sehingga kau menjadi orang yang terkaya di dunia. Kau cabar aku dengan kemaksiatanmu. Kau tidak tahu waktu. Anda tidak tahu halal dan haram, tidak tahu perintah. Bukan untuk itu aku memberikan kekayaan kepada Anda. Justru peluang nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih bersyukur, agar kita lebih berterima kasih, agar orang-orang yang kurang boleh melengkapkan kekurangannya dengan kita. Orang-orang yang lemah boleh mendapatkan bantuan daripada tenaga kita. Orang-orang miskin, orang-orang yang berhajat akan mendapatkan keperluan dengan bantuan kita. Begitu seterusnya, sehingga Masya Allah tabarakallah, seorang perempuan yang hidup maji tua sudah uzur dilayani oleh seorang perempuan cantik jelita, Masya Allah, terima kasihnya luar biasa. Makasih banyak. Mudah-mudahan Ananda, mudah-mudahan Adinda, mudah-mudahan dengan anakku, aku anggap kamu seperti anakku, mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kepemimpinan tadi itu betul-betul terasakan kepada kita keadilannya, kebijakannya, kebaikan dan kemuliaannya. Dengan duitnya terasakan kepada kita sebagai tetangga, terasakan kepada kita sebagai lingkungan. Dengan kekayaan daripada orang tadi itu, Masya Allah tabarakallah. Tak payah pikir, untuk urusan 2 lembu itu biar saya yang tanggung. Insyaallah pada minggu depan kita dengan pengajian di sini, kita akan tumbangkan 3 ekor lembu. Kita tidak kutip duit daripada jamaah, itu urusan saya, itu baru oke. Padahal dengan kekayaan ini antara ayam saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun ayam kampung yang sudah sakit. Itu kan apa kan? Kalau seandainya kita sedekah 10 ringgit sesuai, sebab ada poket kita setakat 13 ringgit atau setakat 200 ringgit ya. Tapi kalau orang yang sudah juta, terus masuk dalam kotak infak lewat berapa? Siling 50 peso, 50. Bunyinya nyaring. Tak nyaring. Kalau yang 100 ringgit itu tak bunyi. Itu tak bunyi, tak mantap, bunyinya tak ada. Tapi yang siling yang khas kali itu masukkan ceng bunyi, Masya Allah tabarakallah, boleh didengar oleh orang ramai. Masya Allah tabarakallah. Minta dimasukkan ke dalam media massa, bisa dimasukkan ke dalam Facebook. Nah, tidak seperti itu. Belum sampai kepada tajuk sedikit saja tajuk. Jadi macam mana? Maka menurut saya semacam ini, Allah bagi banyak dengan ilmu tapi lupa daratan. Allah bagi banyak dengan harta tapi mabuk kepayang. Allah bagi tinggi dengan politik tapi ternyata disalahgunakan. Allah bagi sedikit peringatan. Sakit, MS hilang, bomoh teropong. Itu ujian juga. Jadi kita tak tahu menau nih, ikut malu juga oleh hal. Itu juga musibah. Supaya kita dapat pahala banyak, Allah hantarkan ada bomoh-bomoh yang kurang sehat semacam itu. Sehingga dengan kita diperli dan dipandang rendah oleh dunia. Dikatakan tikar al-hasirut ta'ir, kata Mesir. Mesir komen al-hasirut ta'ir, maksudnya tikar terbang. Puing saja tak tahu kemana pasti tujuannya. Maka dengan tikar itu boleh mengejarnya. Musibah juga yang macam itu. Mungkin dengan sedikit penyakit, mungkin dengan sedikit ujian, mungkin dengan sedikit problem, mungkin dengan sedikit urusan dan tekanan yang sehingga membuat dia jadi tercabar. Ya, ini betul-betul suatu tantangan, betul-betul suatu peringatan. Akhirnya dia insaf, no, memang aku nakkan yang ini. Memang aku nakkan awak itu insaf. Nanti malam bangun tahajud berhenti dan meminta memohon kepadaku. Kalau seandainya
dengan menggunakan waktu tenaga latihan, sehat melulu, tidak senasib seperti dengan Muhammad Ali Kelai. Mungkin lupa daratan sampai. Muhammad Ali Kelai tak pernah dikalahkan. Tak ada 2-3 pertandingan, dah sampai pada 15 pusingan. Pusingan pertama masih saja dengan kakinya. Dia tidak banyak menghabiskan tenaga. Habis pusingan yang pertama duduk. Pasang lagi gigi apa, saya pun tak tahu gigi apa yang pasang situ. Cuma tengok saja. Nonton juga kan dulu. Sekarang ada waktu dah. Sekarang di rumah tidur saja lagi, sebab tak cukup tidur, kadang-kadang balik pukul 1. Malam tu balik daripada Bahlul, daripada Bahaul. Dari Bahau. Pukul 3 baru sampai ke rumah. Kenapa? Ada eksiden, satu lori terhalang tengah jalan. Nah, buat lagu mana? Kalau tadi angkat lori besar tadi itu kita tidak boleh lewat. Jadi pusingan pertama, macolah berhari kelek. Dah dalam pusingan ke-10 sampai 15 kadang-kadang. Petinju sekarang dalam 2, 3, 4 pusingan kalah. Ali Kelai sampai 15-an kadang-kadang. Dapatnya Tyson yang dikatakan mempunyai tengkuk baja bersih, dengan pukulan daripada Tyson jurusan kuat. Muhammad Ali Kelai kalah pada saat itu. Tyson masalah juara dunia kelas berat, mengagumkan dunia. Ada satu lagi siapa namanya Ji? Walaifi Khalfi Khafir itu kurang pipi yang macam itu lah. Dengan Tyson pun juga terkalahkan. Begitulah seterusnya. Kalah musibah, penyakit musibah, MS musibah, bumo musibah, jerebuk musibah. 2 bulan lebih Allah tunggu, ayo teknologinya kalian, ayo ekonominya kalian, ayo cerdik pandainya kalian, ulama-ulamanya kalian, ayo bagikan setetes air hujan untuk Selangor. Ditunggu oleh semua makhluk, ditunggu oleh Sang Pencipta. Rupa-rupanya teknologi kalian belum mampu untuk menciptakan satu tetes air hujan untuk keperluan Anda. Saya ketua pramugari Anda. Itu mana yang bercakap tuh? Termasuk ke dalam laut kah? Kena colek, kena bajak kah? Atau seperti apa? Tidak ada yang tahu. Masya Allah, tabarakallah. Tunggu. Tapi Allah Maha Pengasih. Yang walaupun tak banyak mana kita berdoa, yang walaupun salat istisqanya pun tak begitu mantap. Kadang-kadang buat salat istisqa begitu hujan turun tak jadi buat. Dan Allah tabarakallah, Allah kasih sayang juga, Allah turunkan juga hujan. Sejak pada hari Sabtu yang lalu itu di Bahau tadi itu hujan, Melaka hujan, di Selangor pun juga hujan. Tadi saya di Bukit Janda baik. Lepas sangat Pak. Sana hujan, berhenti, dulu hujan lagi, berhenti, hujan lagi sampai petang. Masya Allah, lepas sungguh. Kita tak menduga 3-4 hari sebelumnya kita musim kemarau. Suasana bening, tenang, nyaman. Duitnya kalian belum mampu untuk mencipta satu tetes air. Duitnya kalian, ekonomi politiknya kalian, teknologinya kamu belum mampu untuk memberikan cuaca daripada jerubu. Belum mampu untuk menumbuhkan tanaman, membuahkan pohon-pohonan yang ini dengan kadar sukatan manis semacam ini, yang ini agak masam, ini nikmat, ini nyaman. Semuanya itulah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau ada yang lupa daratan, yang rasa sangseng, Allah bagikan sedikit peringatan. 1 untuk peringatan, 2 untuk mengangkat martabat orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Kira-kira kesalahan yang seperti apa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kesalahan yang seperti apa dengan Sayyidina Rasulullah sampai dimusuhin sama mereka, sehingga sampai patah gigi depan baginda, sehingga sampai Nabi kita dicerca, dicaci maki, dianiaya dan diolok-olok oleh umat. Apakah karena Nabi kita berdosa? Tidak ada dosa. Apakah Nabiullah Nuh terbabit dengan benda-benda jalan? Tidak pernah terbabit. Tapi kenapa diuji oleh Allah? Supaya
dapat kita lihat keutuhan iman dan yakin, supaya dapat kita nilai kesabaran dan ketabahan, supaya dengan kita tak tahu memang padan sesuai bahasa kita bebaloi untuk mereka mendapatkan karunia rahmat nubuwah dan risalah daripada Allah Jalla wa'ala. Super kuat iman dan yakin dengan cobaan dan ujian yang seperti apapun bentuknya, tetap saja mereka stabil. Itu untuk orang-orang tertentu. Ujian, cobaan, musibah untuk mengangkat martabat dan kedudukannya di sisi Allah. Untuk orang-orang tertentu sebagai satu peringatan agar dia sadar dan kembali menangis. Ya Allah, banyaknya duit, banyaknya harta, mal-mal di sana sini, kekayaan di sana sini, kendaraan serba mewah, bangunan serba bagus, tapi tetap tidak dapat mengatasi buah pinggangnya. Tapi ternyata tetap tidak dapat mengatasi jantung yang tersumbat. Tapi tetap dengan empedu dan juga dengan hati yang sudah rusak. Masya Allah, tabarakallah, terbaring. Umur masih muda lagi, baru dalam 55 tahun. Kenapa duit tidak boleh menyembuhkan? Kenapa politik tidak boleh menyembuhkan? Kenapa ekonomi tidak boleh menyembuhkan? Sebab yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kurlah dengan cobaan dan ujian tadi itu dirinya akan sedar. Kumpulan yang ketiga, untuk Allah hakiskan dosa-dosa kesalahannya, supaya dia jadi bersih daripada dosa dan noda. Nabi kita bersabda, la yazalu al-bala'u yusibul mu'mina, senantiasa bala, coba dan ujian menimpa kepada seorang mukmin hatta yalqallah tahiran naqiyya, mana hadis, jika dia berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan suci dan bersih. Mana kesalahan Nata tengok pramugari tadi itu, Allah sakitkan jantungnya. Mana kesalahannya dengan pandangan sinis kepada hamba-hamba Allah tadi itu, Allah ganggukan dengan urusan rumah tangganya. Mana dengan kesalahannya itu dan ini, Allah berikan sedikit peringatan dan coba dan ujian untuk Allah bersihkan dia daripada noda dan dosa. Bagaimana saya katakan, kalau saya duduk di sini menghadap jamaah itu satu perkara yang takut, kecuali kalau pada waktu kita menjadi imam. Yang tidak patut tuh kalau pada waktu kita naik pesawat duduk di depan. Itu yang hot set tuh. Pak, 1, 2, 3, 4, 5 masuk awal. Tapi dosa banyak di situ. Naik first kelas dosanya lebih banyak daripada ekonomi kelas. Ekonomi kelas murah, dosanya kurang. Paham enggak? Paham. Kalau tak paham jangan paham. Hot set pramugari duduk depan kita. Kita kursi nomor 1, nomor 2, nomor 5 nampak jelas. Sini kalau Boeing 737 33. Airbus 320 33, sini 3, sini 3. Pramugari tidak ikut makmum, duduk seperti saya sekarang, ngadap makmum, ngadap penumpang. Kalau awak pakai selawar panjang tak masalah, tapi awak pakai kain pendek itu tak cukup kain, belah pula di tengah. Setelah belah di tengah, duduk angkat kaki pula. Penumpang duduk sini 3 orang, sini tuan guru, sini maulana, sini kiai. Pesawat terbang, pesawat turun. Kalau pesawat terbang, mesti dia duduk hadap kita. Kenapa tidak duduk hadapan? Tengoklah depan situ, belakangnya lah kami tak apa, imam pun belakang makmum. Nindak pramugari yang 2 tuh ngedap penumpang, baju terbuka. Kalau salah pendengar rock mini terbuka, ya Allah. Kita pun baca subhanalladzi jadi kadang-kadang sekejap lagi kita akan mendarat. Betulkan kursi, meja Anda, tempatkan meja pada tempat asalnya, betulkan kursi, pasangkan tali kredak. Karena sekejap lagi kita akan atau buka tingkap, dia suruh buka jendela kan. Kadang tuh nama mendarat, dia baru duduk dia letak duduk di situ. Masya Allah, tabarakallah. Kita nih perjalanan 1 jam boleh tahan.
Tapi kalau sampai 8 jam di udara, situ saja yang ditengok situ. Nah, akhirnya mungkin ya yang namanya manusia tidak luput daripada kesalahan dan kesilapan. Tadi memang kuat iman, pokoknya tunduk dah. Qul mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman agar menundukkan pandangannya. Masuk dalam pesawat, tundukkan pandangan. Selamat datang, kata Imam Ghazali, selamat datang. Cik, boarding pass-nya, tundukkan pandangan. Tersalah menuju jalan pula. Gara-gara pajang mata tadi itu, kita barisan ketiga, kita nomor 3 sampai ke nomor 13. Karena kena jalan ketondok tadi itu, problem pula. Nanti pada tuh dia bagi makanan, pada tuh dia bagi layanan, pada tuh kita turun, pada tuh kita naik. Kadang-kadang terlirik juga. Itu Allah bersihkan dengan sedikit penyakit, dengan sedikit problem, dengan sedikit gangguan, sehingga pada hari kiamat nanti pada dia masuk ke dalam liang kuburnya dan keluar daripada liang kubur bersih, tidak ada noda dan dosa. Kita simpulkan, jadi cobaan dan ujian itu adalah rahmah. Cobaan dan ujian itu adalah kebaikan. Cobaan dan ujian itu adalah nikmat. Cobaan dan musibah, ujian dan juga dengan malapetaka itu adalah kebahagiaan yang abadi. Kenapa? Sebab dia tidak lepas dan luput daripada beberapa keadaan untuk mengangkat martabatnya, untuk membanyakan ganjaran pahalanya, untuk menghabiskan dosa-dosa kesalahannya, untuk membuktikan ketabahan, kesabaran, kemuliaan, keimanan, keyakinan, dan ketakwaannya. Malaikat betul-betul merasa bangga dan heran, yang walaupun kondisi kesehatannya tak sehat mana, yang walaupun dari segi kekuatan tak kuat mana, tapi tetap tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, tapi tetap saja datang ke masjid, yang walaupun keretanya mogok, keretanya rusak, jalan kaki, masya Allah, tabarakallah, itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Maka pada saat kita dalam keadaan tertentu, mereka itulah yang akan mencari dan juga yang akan mendoakan kita. Allahumma ingkana maridan, kalau seandainya dia sakit sembuhkanlah dia. Kalau seandainya ada problem, atasikanlah problemnya. Itu doa daripada para malaikat terhadap orang-orang yang senantiasa selalu hidup berada di bawah ridho Allah, senantiasa selalu berada di bawah naungan hukum hakam yang tujuannya untuk mendapatkan ridha dan restu daripada ahkamul hakimin. Ada billahi taufiq. 25 menit. Allah. Apakah itu sunnatul sabi atau pendidik sembahyang dan adakah menjadi satu dosa pada tidak diamalkan? Apakah itu sutratul sabi? Sutratul musalli. Sutratul musalli namanya pelindung kita waktu sembahyang. Sebagaimana saya katakan dulu, ini juga diantara daripada ketaksiran, ketidakperhatian kita dengan hukum. Di kalangan kita banyak sembahyang tanpa pelindung. Kita rasa lebih mantap, kita rasa lebih mampu, atau kita rasa lebih sempurna, atau kita rasa lebih penting agar rumah kita tuh ada pagarnya di hadapan. Yang kadang-kadang pagar rumah tanpa lagi dengan pagar rumah dengan menggunakan mesin elektronik, remote control, datang, duduk, kadang-kadang habis dalam 3-4 bulan ribu AM, mungkin juga lebih. Kenapa? Belum tentu di kawasan kita banyak anjing, belum tentu di kawasan kita banyak binatang, tapi tetap saja ada pagar di depan rumah kita masing-masing. Bahasa logik, kenapa sebaiknya tidak kita pagari dengan sutra? Nanti daripada sutratul musalli, pada waktu kita sunnah kita berlindung dengan tembok, berlindung dengan tiang, berlindung dengan meja, berlindung dengan kursi, berlindung dengan tongkat. Tapi kita senantiasa bawa tongkat. Kalau tak ada tongkat,
maka dengan kita berlindung dengan hamparan sejadah yang kita hamparkan dengan sutra, hamparkan sejadah batas daripada kita berdiri sampai tempat kita meletakkan dahi waktu sujud, itu batas kita yang terpagar. Orang tidak boleh mudah mandi di situ, tidak boleh lewat. Kalau dia lewat kita boleh tumbuk, kita boleh pukul. Nabi kita bersabda, bal yatba'hu in arada ahadun ayyadtaza baina yadayhi. Kalau ada seseorang nak lewat daripada hadapannya, bal yatba'hu fa in aba bal yuqatilhu. Tolak, halang. Kalau enggak, perangi dia. Yuqatilhu. Boleh dengan kita menghalangnya, tapi taklah menghalang orang yang jauh di situ. Tak ada orang Saudi sembahyang, tak ada sutra pun, tak ada sejadah, tak ada tongkat, tak ada pelindung. Ada orang nak lewat ke hadapan, ya Allah, jauh di situ. Masih juga orang tu nak lewat, dia kejar ke sana. Oh, ada berburu apa? Ini bukan lagi sembahyang, itu menyalahi. Jadi maksud daripada sutra pelindung. Usahakan. Nah, kalau tidak ada juga, baru kita gunakan sejadah. Makanya dulu sebelum adanya kafir ini bukan sutra, ini hamparan untuk keselesaan kita duduk dan keselesaan kita sembahyang, tapi bukan pelindung. Pelindung kalau tak ada lipat-lipat yang ini tetap hadapan. Kalau tak ada ambil tasbih tetap di hadapan. Kalau tak ada mungkin dengan kasur tetap hadapan. Apa saja dalam sebuah riwayat yang ukurannya 2/3 hasta. Kalau tidak pun dengan garis. Nabi kita tidak pernah pisah tongkat, anazah namanya, itu dijadikan sebagai sutra, dan tidak pernah pisah selendang sebab itu dijadikan sebagai hamparan. Nah, ya silakan. Apakah hukumnya seorang istri menghalang suaminya untuk ke majelis istri? Allah, sebab istri nak ngajak suami pergi ke mall, panggung mayang, senam robek, disco, dangdut, karaoke, sehingga dia Allah suaminya tuh pergi ke majelis ilmu. Apa hukumnya? Ya jelas salah, jelas itu tidak boleh. Kalau sampai dengan istri itu juga sebaliknya, dia memang tidak tentu perempuan, kadang-kadang justru suami yang tak bagi istri mengajak, ngaji sama aja, ngaji dengan aku aja lah, ngaji mana? Nah, jadi kata ulama, suami wajib mengizinkan istri untuk mengaji dan belajar kalau dengan suami tidak dapat memenuhi keperluan yang diperlukan oleh istri dalam dunia ilmu. Kalau dia boleh jelaskan, boleh terangkan, boleh bagikan fatwa dan penerangan dan pencerahan, istri tidak boleh keluar tanpa izin. Begitu juga dengan sebaliknya, suami yang memerlukan fardu kifayah, fardu ain, dan juga dengan bidang-bidang lainnya, insya Allah di ujung-ujung umur atau seperti dengan kita sekarang ini, di antara daripada amalan yang dilipat gandakan oleh Allah kejaran dan balasannya itu adalah hadir di majelis ilmu. Satu bidang ilmu yang kita dapatkan daripada majelis tadi itu, Nabi kita bersabda, khairun, kata riwayat, apapun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raka'ah. Satu bidang ilmu yang kami pelajari itu lebih bernilai daripada 1000 rakaat. 1000 kali semalaman tak boleh, karena buat 3 malam. Kalau seumpama kita 1000 rakaat 3 malam tak cukup, karena 1000 malam. Kita witir serakaat aja, itu bisa duduk. Malas sungguh. Masya-Allah tabarakallah, mana ada kita sekarang boleh tahajud sampai 20 sampai 11 atau 13 rakaat. Witir pun kita buat setakat 1 rakaat aja kalau ada, itu hanya setakat 3 rakaat, dan itu pun bulan Ramadan. Kalau bukan pada bulan Ramadan, jarang-jarang kita berwitir. Masya-Allah tabarakallah. Ada satu cerita menarik. Orang tadi itu bukan kaki sembahyang, tapi pandai baca Quran. Pada suatu ketika dia jahil, dia bodoh, dia kurang, disuruh jadi imam. Kebetulan salat yang dilaksanakan itu adalah sembahyang zuhur. Dia baca nyaring, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Di belakang makmum-makmumnya pun juga kurang lebih, ilmunya pun juga kurang lebih, sama bodohnya lebih kurang, sama jahilnya. Jadi makmum nak tegur salah, tak ditegur pun juga salah. Nak tegur jangan-jangan ada salat zuhur bacanya nyaring, tidak ditegur ini menyalahi kebiasaan, maka makmum
makmum pun senyap, tunggu sampai selesai. Setelah selesai sembahyang tadi itu, maka ada di antara daripada makmum yang bertanya, Pak Long tadi baca Fatihah dan surahnya nyaring. Jadi kata Pak Long, aku kira itu sembahyang asar. Memangnya sembahyang asar itu nyaringnya? Itu kan satu kesalahan. Aku kira tadi itu sembahyang asar. Asar zuhur sama saja, baca tak boleh nyaring. Maksudnya tidak digalakkan nyaring. Oke. Jadi aku kira tadi itu sembahyang asar. Kata Pak Long, jangan tersinggung. Ada yang sebutan Pak Long itu bisa saja. Dia tergantung tempatnya. Sebut uang, sebut om, sebut paman, sebut pak saudara, lebih kurangnya semacam itu. Tapi tetap juga si makmum tadi itu komen balik. Tapi katanya macam mana pun bacaan Pak Long hawa sungguh. Bacaan Pak Long cantik merdu sekali. Jadi kata Pak Long, itu pun pada saat Pak Long sembahyang tanpa wudhu. Maksudnya kalau Pak Long sembahyang dengan berwudhu, mungkin baca lebih mantap lagi. Itu yang namanya jahil murakab. Nah, sudahnya salah dengan jawaban yang pertama. Kukira itu sembahyang asar. Memangnya sembahyang asar itu baca nyaring. Tapi bagaimanapun bacaan Pak Long sedap. Itu pun aku belum berwudu lagi. Berarti sembahyang tanpa wudu. Allahu Akbar. Nah, maka itu ceritanya Pak. Balik pada pertanyaan tadi itu. Jadi tidak sepatutnya kalau kita tahnat bagi kebaikan untuk diri kita, bagi kebaikan dan peluang kepada suami, ya kita nih kaki rumah lah. Kita jarang-jarang pergi ke masjid, banyak sibuk, banyak urusan. Galakan orang rumah untuk pergi mengaji, galakan anak keluarga untuk pergi ke sana sini. Yang paling tidak kita mendapatkan habuan, ya dapat 10% kan lumayan. Namanya ada 10% daripada para istri, atau 10% daripada para suami yang mengaji, karena kita mengizinkan, karena kita memberikan targhib, yang memberikan khas, mentarghib, memberikan kegemaran, semangat kepada pasangan kita. Ya Pak, belum ada lagi Bang. Ada pandangan tentang masalah. Ada bunyi itu, ada bunyi, mereka ada dikatin ini. Pandangan. Kan baru tadi itu. Jadi anak tadi itu terus ini. Abang sibuk dengan urusan kamera, dengan urusan apa? Akhirnya saya dah letak tapi pakai dah. Nah, kan terasa di situ tuh. Baru baca sedikit, tak kedengaran suara. Abang kena persit tenaga sedikit, keraskan suara supaya nyari kedengaran. Kalau sampai setengah jam jaga baca tuh, serak suara kita. Nah, itu ceritanya saja abang tak paham. Saya ketika tadi saya malam ini, tapi tak kedengaran, tak nyari mana. Jadi pas tuh saya letak gantung. Mungkin abang ini paham, tapi abang sibuk dengan urusan kamera, apa. Supaya tak bawa ke rumah lah. Bawa ke rumah nanti sakit hati. Kalau saya bawa ke rumah saya tak boleh tidur. Kalau saya hapuskan macam tuh senang juga. Jadi kalau kita lagi stres, keluarkan stres kita tuh kepada orang ramai. Makanya ketua-ketua pengarah tuh macam tuh. Dia stres dengan keluarganya, masuk office dia marahi kru-kru semuanya. Ini tidak betul semuanya, coba dibetulkan dulu. Dari rumah dia tenang, sehat jasmaninya. Tapi kalau stres dari itu kita bawa balik ke rumah, tak boleh tidur. Ngelamun 3 atau 5 hari bawa kuat mana tak tahu. Sholat tak barokah. Minta maaf. Kita kan nyaring lah tuh. Coba tak rasakan sama. Baru Pandangan usaha tablik. Ya. Gimana tablik? Kalau orang udah jadi orang baik, jangan kacau orang. Nah, tuh yang 5 mati pada masa Qasih Bukit Jalil yang baru satu yang di Jakarta yang baru satu itu kita pikirkan. Jangan pikir tablik. Tablik seketika mengadakan istimewa di Amerika. Yang dihadiri ratusan ribu daripada sana sini, polis, security, keamanan, tentara siap siaga. Bukan siap siaga untuk mengawal, siap siaga untuk menjaga takut kalau akan terjadi kerusuhan, perkelahian, pertukaran sebagaimana seperti pada masa pertandingan bola sepak atau juga dengan hiburan-hiburan yang seumpamanya.
Setelah selesai, lokasinya bersih, suasana aman, kalau tidak ada seorang polis pun insya Allah keadaannya aman dan tentram. Tapi yang kacau kumpulan yang semacam itu, dia datang dengan duitnya sendiri, makan minum dia masak sendiri. Kemudian selain daripada itu, ajak kita ke masjid, ajak kita berjemaah, ajak kita mengaji, ajak kita berzikir. Terus terang saja, saya masih belum mampu untuk mengajak orang yang sedang berada di kelab malam, ajak pergi ke masjid. Mereka sudah boleh, imannya kuat, masuk ke diskotik, ke kelab-kelab malam, naik ke situ, ajak mereka masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kiai, tuan guru, naik, buing 777 atau 767 atau yang paling besar lagi 787. Tapi itu tidak dioperasikan karena ada masalah katanya dulu. Ada masalah buing 87 yang paling besar sama besarnya dengan Airbus 380. Dalam beberapa waktu, beberapa negara yang beli ternyata dihantar balik, bermasalah. Bukan itu permasalahannya. Saya lihat dari sejumlah kiai Totogoro masuk waktu sembahyang senyap semuanya. Ada yang sembahyang, ada yang nonton, ada yang tidur. Ada saja 3, 4, 5 orang jemaah tabligh, insya Allah dia tanya pramugari arah kiblat kemana. Sembahyang dengan tayamum, sembahyang dengan wudu, itu masalah yang secara pasti ternyata mereka masih tahu waktu dalam masa perjalanan. Yang walaupun sembahyangnya secara isyarat, kata-kata kalau diberikan tempat di belakang, mereka sudah di belakang. Itu udah bagus, dah. Jangan komplain. Itu pergerakan yang cukup bagus. Dikatakan dari sejumlah sekian organisasi, dari sejumlah sekian yang terbabit dalam dunia dakwah, tidak ada kumpulan yang paling ditakuti oleh dunia daripada Jamaah Tabligh. Kampung habis total masuk Kristen, datang tabligh boleh balik masuk Islam. Mana ada usaha-usaha kita seperti itu? Kekurangan ada, kita juga banyak kekurangan. Kekurangan mereka mungkin mengajinya kurang, di masjid pijit-pijatan, masjid kadang-kadang sidai baju, sidai celana pendek di mana, itu memang kesalahan. Tapi kita betulkan yang salah. Jadi benda-benda yang salahnya, masjid kadang-kadang mereka tidur di masjid itu pasti. Zaman Rasulullah pun juga ramai orang tidur di masjid. 2, basuhan, cucian, sidai atas pagar masjid itu kurang cantik. Kita bikinkan masjid di tempat yang terlihat untuk sidain baju, semuanya kemas dan rapi. Tapi usaha kebaikan daripada mereka jangan dihalang. Berapa banyak masjid, berapa banyak gereja-gereja, pusat-pusat hiburan, kelab-kelab malam yang dijual, yang dibeli sama mereka dan dijadikan markas dan masjid. Itu usaha daripada orang-orang tabligh, beraya secara perlahan-lahan, secara sederhana, tapi setelah ditarik datang ke masjid, jangan lupa daratan, teruskan dengan pengajiannya, teruskan dengan dunia ilmunya, sehingga dengan kita menjadi orang yang sempurna. Silakan. Apakah hukum bersedekah sampai hutang tak terbayar? Allah, dengan harapan Allah memudahkan. Insya Allah. Jadi macam ini, hutang itu hutang yang mana satu dulu. Kalau seandainya dengan hutang yang wajib dibayar secara segera, memang kita tidak boleh bersedekah. Sedekah itu hukumnya sunat, infak itu hukumnya sunat, derma itu hukumnya sunat, membayar hutang itu hukumnya wajib. Tidak pernah ada dalam catatan sejarah Nabi kita tidak menyembahyangkan orang yang tidak pernah bersedekah. Tapi ada dalam catatan hadis Nabi kita tidak menyembahyangkan orang yang ada hutang piutang. Hutang piutang lebih berat. Tapi kalau hutang piutang kita itu yang akan dibayar tak ada satu pun, akan dibayar pada penghujung bulan. Yang ini 3 bulan ke depan, yang ini tahun depan. Tidak ada hutang yang harus segera kita bayar sekarang ini. Dalam keadaan semacam itu tidak masalah dengan kita bersedekah. Tapi kalau ternyata kita ada duit 30 ringgit, hutang kita 30 ringgit dan kita harus bayar hutang hari ini juga, itu tidak boleh kita tangguhkan pembayaran hutang karena kita sudah berjanji untuk kita melunasinya. Kecuali kalau dengan si pemberi itu katakan oke saja kalau tidak ditangguhkan 3-4 minggu ke depan tidak mengapa. 5 menit terakhir. Apakah cara terbaik yang boleh saya lakukan untuk berhadapan dengan cacian dan hinaan daripada orang? Allah, macam mana
cara yang terbaik kalau pada saat saya berhadapan dengan Wahabi dan Salafi ketika dicerca dina dan dicaci maki. Cara yang terbaik itu relevan, tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada dengan sebagian Wahabi dan Salafi ketika kita dicerca dan dicaci maki, cara yang terbaik itu kita tumbuk dia. Itu bil hikmati wa muqizatil hasanah. Ada yang terbaik itu kita senyap, tergantung keadaan. Jadi Nabi kita juga bernasihat semacam itu. Makna daripada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmat itu tidak mesti dengan melembutkan kata-kata. Kadang-kadang garang, kadang-kadang marah, kadang-kadang lembut, kadang-kadang bijak. Coba tengok beberapa keadaan yang berbeda-beda. Seorang Arabi masuk mesin langsung kencing. Nabi kita tak halau dan tak kacau dia. Nabi kita kata jauh, biarnya saja dia kencing situ. Lepas selesai kencing, baru Nabi kita perintahkan sahabat untuk mengambil satu timba air. Qala sabu alaihi zanuban mimma. Tuangkan air di situ. Nabi kita sangat baik dan santai sekali. Itu hikmah. Yang kedua, Sayyiduna Usama bin Zaid memintakan keringanan hukuman kepada seorang wanita yang terbabit dalam kes pencurian. Nabi kita langsung naik angin. Atasbah bi'adin min hududillah. Apakah kamu meminta keringanan terhadap hudud daripada hukuman Allah? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kalau dengan putrinya Fatimah, kalau dengan putrinya Muhammad, maksudnya baginda Nabi Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala wa bara'ah min dzalik, terbabit dalam kes pencurian, maka dengan Nabi Muhammad tidak teragak-agak untuk memenggalkan tangan kita. Begitu Nabi kita bersandar, karena Nabi kita langsung naik angin. Begitu juga kejadiannya pada saat Nabi kita mendapatkan informasi dengan Sayyidina Usama bin Zaid membunuh seseorang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi kita bersabda, "Aqatal tahu ba'da qala la ilaha illallah." Kau penggalkan lehernya setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada Nabi kita slow, pelan. Jadi macam juga dengan orang-orang yang sumpah masalah yang senantiasa mencerca dan menyalahkan kita. Qunut bidah, baca sin malam Jumat bidah, haul bidah, maulidah bidah, Islamiat bidah. Memperingati hari kemerdekaan itu pemerintah. Dari bulan kita kita tangkap, masuk tapi aman nanti kalau katakan itu tak boleh. Jadi orang yang semacam itu mungkin kita ajak berdialog, mungkin kita ajak bermuzakarah, mungkin juga kalau dengan cara yang kurang bagus. Pernah saya ceritakan kan, datang ke rumah kawannya, dapat jamuan. Setelah dihidangkan makanan apa segala macam atas meja, keripapnya, donatnya, mandinya, dan juga dengan makanan dan keperluan yang diperlukan untuk kita makan bersama, datang Salafi tadi itu ke rumah kawan yang berkenaan. Pada saat dipersilakan, fadhol, dicicipin, persilakan, mari kita makan bersama, langsung dengan kakinya, wah, dia tendang meja tadi itu. Jadi terbantai semuanya, simpang seisi atau makanan dan minuman yang sudah tersaji di atas meja. Tuan rumah kawal emosi, sabar. Ini bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tak apalah, setakat yang semeja tadi itu sudah habis bersifat di sana, dihidangkan kembali satu dulang nasi Bukhari dengan lauk pauk dan juga dengan pelengkapnya. Selesai makan, selesai minum, maka dengan yang berkenan tadi itu punak balik. Ternyata dia datang naik motor. Begitu dia start motornya, dia hulurkan kaki, wah, dia tendang motornya tadi itu. Katanya ini pun juga tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi maka atas meja tidak pernah Nabi kita makan atas meja. Nah itu cara mengatasnya juga dengan cara semacam itu, supaya dia sedar. Tak boleh dengan cara semacam itu. Cerita durian, cerita lama, itu mengatasnya juga dengan cara yang sama. Tabrakan, bahasa tabrakan, tabrakan belaga antara perahu dengan perahu. Perahu yang kayunya tebal dengan perahu yang kayunya nipis, jelas yang nipis kalah, pecah, hancur, bocor, tenggelam. Maka untuk menyabari punya perahu nipis tadi itu, sabar bang, sabar. Yang penting kitanya selamat.
Itu hanya sekat kayu dengan kayu jangan emosi, jangan marah-marah. Yang penting kita alhamdulillah selamat dan kita boleh kembali kepada tempat kediaman kita masing-masing. Itu yang berlaku tidak lebih daripada kayu. Dengan kayu janganlah marah macam tuh. Dia simpan kata tadi. Tapi dengan rasa dendamnya pada masa dia ajak dengan berusul makan durian. Selesai durian dimakan bersama, dia ambil kulit durian tadi itu langsung dia pukulkan ke kepalanya, ke kepala. Sabar bang, hanya setakat kulit dengan kulit ya. Nah, tadi kan kayu sama kayu, sekarang kulit dengan kulit kepala dengan kulit durian. Nah, itu kadang-kadang macam itu nama hikmah untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Sama kita dengan anak. Kadang-kadang agar dia cepat membaca, cepat belajar, cepat menghafal, kita bagi hadiah. Jadi kita kata kalau awak sampai apa dalam seminggunya apa 1 juz saya bagi 100 ringgit, 300 ringgit. Kadang juga kadang-kadang dengan diberikan amarah. Kadang-kadang kita dengan siapa? Udah, papa, mama udah urusan awak sepanjang malam kau dan itu dan ini. Udah berbulan-bulan tak apa juga. Tuh bagaimana? Tengok dia kita marah-marah macam tu, masalah tabarakallah 3 hari apa dan dengan cara marah, maka begitulah cara untuk mengatasi kita atau mereka-mereka yang kadang-kadang agak kurang asam sedikit. Kita terakhir, bagaimana mau menjaga hubungan silaturahim? Bagaimana cara untuk menjaga silaturahim? Nabi kita bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu yang membalas kebaikan dengan kebaikan, bantuan dengan bantuan, ziarah dengan ziarah. Walakin wasil, orang yang menyambung tali silaturahim, yang mengabadikan hubungan keluarga dan persaudaraannya, yang kalau pada saat tali silaturahim itu diputuskan kita sambung, kita kunjungi orang yang sudah tidak lagi mengunjungi kita, kita bantu orang yang sudah tidak lagi membantu kita, kita tolong orang yang sudah tidak lagi menolong kita, kita perhatikan orang yang sudah tidak memperhatikan kita. Memperhatikan orang yang memperhatikan kita itu membalas jasa, menolong orang yang pernah menolong kita itu adalah membalas jasa. Jadi silaturahim artinya yang kalau pada saat kita dikucilkan dulu, masya Allah tabarakallah senantiasa terjalin bagus, akhir-akhir ini dijemput tidak, diberitahukan pun juga tidak, informasinya pun juga tidak. Nah pada masa kita berkeduri, kita jemput orang yang tidak menjemput kita, kita datangin orang yang tidak pernah menziarah kita. Itu makna silaturahim. Menjaga silaturahim, menjaga keharmonisan hubungan antara kita dengan keluarga dan juga antara kita dengan lingkungan. Wabillahi taufiq. 3 ayat saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sanadi
Yeah.